Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Teknik Sipil Gunadarma. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan materi seputar teknik sipil dari channel ini. Selamat belajar. Pada bagian kedua ini, kita akan masuk ke pembahasan inti dari pertemuan pertama mata kuliah Mekanika Statika. Jadi, pokok pembahasan pertemuan pertama kita adalah tipe struktur, perletakan, dan pembebanan. Sebelum membahas mengenai tipe struktur, kita kenali dulu apa itu struktur. Jadi, struktur adalah suatu sistem yang saling terhubung digunakan untuk menahan beban dan menyalurkan gaya. Contohnya di dalam bidang teknik sipil seperti yang sudah kita lihat di video bagian pertama, ada jembatan, ada bangunan, ada menara, stadion, dan sebagainya. Itu disebut dengan struktur. Dalam proses desain struktur, engineer melakukan preliminary design atau desain awal yang akan dianalisis untuk memastikan struktur tersebut telah memiliki kekakuan dan kekuatan yang diperlukan. Jadi pada perencanaannya, engineer nih pasti akan memilih tipe struktur yang paling cocok untuk diaplikasikan di lapangan dengan memperhatikan aspek-aspek penting pendukungnya. Apa saja aspek penting itu? Yang pertama ada keamanan dan estetika, di mana struktur harus aman, tidak rubuh, tidak membahayakan penghuninya, tetapi struktur tersebut juga harus mampu memenuhi aspek estetika sesuai dengan desain yang sudah dibuat oleh arsitek. Lalu ada serviceability atau kemampuan layannya, dan harus memperhatikan juga aspek ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya masuk ke tipe struktur atau struktur type. Tipe struktur ini terdiri dari elemen struktur dan sistem struktur. Elemen struktur pertama yang akan kita bahas adalah balok. Balok merupakan elemen horizontal yang paling umum kita temui. Dan balok ini digunakan untuk menahan beban vertikal atau beban yang bekerja di atasnya. Ini ada contoh aplikasi balok di lapangan. Ini balok yang bertumpu pada kolom menahan beban pelat berupa beban pelat bondek. Lalu ini ada balok girder pada jembatan. Dan ini adalah pemodelan sederhana dari penggambaran balok, di mana balok-balok tersebut bertumpu pada tumpuan yang nanti akan kita bahas berikutnya. Selanjutnya adalah elemen struktur kolom. Ini kolom merupakan elemen vertikal yang menahan beban aksial tekan. Kolom menumpu balok serta pelat yang pada akhirnya menjadi satu kesatuan sistem struktur. Ini ada contoh gambar konstruksi kolom pada bangunan gedung. Selanjutnya adalah sistem struktur. Sistem struktur ini merupakan kombinasi dari elemen struktur dan bahan penyusunnya. Sistem struktur pertama yang akan kita kenali adalah sistem struktur truss. Jadi, sistem struktur truss ini biasa digunakan pada struktur bentang panjang dan ia ini tersusun dari banyak members berbentuk segitiga. Karena susunan geometris dari membersnya, beban yang menyebabkan rangka melengkung dirubah menjadi gaya tekan dan tarik pada members. Idealnya tipe truss ini digunakan pada bentang 9 sampai 122 meter. Selanjutnya sistem struktur cable and arch. Ini struktur lain yang digunakan untuk mengakomodir bentang panjang. Jadi sistem kabel itu biasa kita temukan di jembatan dan atap bangunan. Sistem kabel ini menahan beban dengan sistem tarik atau tension. Efektif digunakan untuk bentang di atas 46 meter. Selanjutnya sistem arch itu biasa kita temui di jembatan, di kubah, dan juga bukaan dinding. Berbeda dengan kabel, arch ini mencapai kekuatannya dalam tekan atau compression. Jadi sistem arch harus kaku untuk mempertahankan bentuknya. Selanjutnya sistem struktur frame.
Sistem struktur frame merupakan sistem struktur yang terdiri dari balok dan kolom. Fungsinya untuk menahan beban aksial dan juga horizontal. Sistem struktur frame ini sering digunakan di gedung atau pabrik. Setelah kita mengenal berbagai macam elemen dan sistem struktur, sekarang kita akan membahas mengenai peletakan atau support pada struktur. Seperti manusia yang memiliki tumpuan berupa kaki, struktur juga membutuhkan tumpuan untuk menahan beban di atasnya. Beban ini juga perlu ditransfer ke tumpuan atau ke pondasi bangunan. Selanjutnya, peletakan roll. Ini ada contoh peletakan roll digunakan pada atap baja. Itu ada lebih dari satu roll, sehingga disebut sebagai multiple roller bearing. Ini hanya satu roll, jadi disebutnya single roller bearing. Sifat dari tumpuan ini adalah dia mampu bergerak horizontal sejajar dengan landasan, tetapi terbatas. Jadi seperti sepatu roda, itu kan seperti roda, jadi dia bisa bergerak horizontal. Nah, ini ada contoh lainnya, penggunaan tumpuan roll pada girder jembatan. Ini tujuannya agar balok girder bajanya tidak pecah pada saat dia memuai. Nah, di sini ada pemodelan sederhana dari peletakan roll. Rodanya boleh dibuat satu atau dua, itu bebas ya. Jadi ini tumpuan menahan balok. Balok ini tentu punya beban, entah dia kayu kah, atau baja kah, atau beton. Jadi muncul nilai beban P. Ditunjukkan dengan nilai P ini arahnya ke bawah, dan si tumpuan ini memberikan reaksi vertikal ke arah atas, disimbolkan dengan RV. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa peletakan roll ini mampu menahan beban vertikal. Ini sifat pertama dari peletakan roll. Selanjutnya, apabila ada beban horizontal seperti beban gempa, maka roll ini akan bergerak seperti yang tadi sudah disebutkan, bergeraknya searah dengan gaya yang diberikan dan sejajar dengan landasannya. Jadi, sifat kedua, peletakan roll tidak mampu menahan beban horizontal. Lalu, apabila pada bentang balok diberi gaya, maka balok ini akan berotasi atau bergerak mengikuti arah gaya. Ini saya berikan contoh pemberian beban di tengah bentang balok. Baloknya ikut terangkat. Tandanya, tumpuan roll ini tidak mampu menahan puntir atau momen. Oke. Selanjutnya ini adalah tumpuan sendi. Berikut contoh aplikasi tumpuan sendi di lapangan. Jadi tumpuan sendi ini sering digunakan pada struktur jembatan. Ya, dia mampu menahan beban vertikal dan horizontal, tetapi tidak mampu menahan momen. Kita lihat animasinya. Ini ada contoh balok, pemodelan balok dengan tumpuan sendi. Jika saya berikan beban P di atas, tumpuan sendi ini akan memberikan reaksi RV. Lalu jika ada beban H, seperti beban gempa horizontal, dia akan memberikan reaksi H. Jadi tumpuannya tidak akan bergerak kemana-mana, tidak seperti roll tadi, dia jika diberi H, gaya H pasti akan ikut bergerak horizontal. Tapi kalau sendi tidak. Jadi tumpuan sendi ini mampu menahan beban vertikal dan horizontal. Lalu apabila saya berikan gaya di baloknya, ini baloknya ikut bergerak gitu. Baloknya terdorong, tidak ada tahanan dari si tumpuan. Jadi tumpuan sendi tidak mampu menahan puntir atau momen. Selanjutnya adalah peletakan jepit atau fixed bearing. Ini adalah peletakan yang paling stabil. Jadi ia mampu menahan beban vertikal, horizontal, dan juga momen. Ini contohnya ya, contoh peletakan jepit ini ada di pertemuan balok dan kolom beton. Sekarang kita lihat animasinya. Ini ada beban yang diberikan pada balok yang dijepit. Terlihat bahwa tidak ada perubahan. Jadi ketika ada aksi atau gaya, itu akan selalu ditahan, dilawan, diberikan reaksi oleh
si tumpuan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa peletakan jepit ini sangat baik dan stabil. Strukturnya tidak bergerak dan juga tidak berpindah tempat. Sehingga sifat dari peletakan jepit ini adalah mampu menahan beban vertikal, horizontal, dan juga momen. Selanjutnya, kita review sedikit dari peletakan yang akan selalu Anda temui di dunia teknik sipil. Jadi tadi ya, roll itu mampu menahan vertikal, sendi mampu menahan vertikal dan horizontal, sedangkan jepit mampu menahan ketiganya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pembebanan atau loads. Struktur harus mampu menahan beban, oleh karena itu penting sekali bagi engineer untuk menentukan beban yang akan diperhitungkan dalam perencanaan. Dalam perencanaan kita ketika menghitung beban itu tidak boleh lebih kecil dari kenyataannya nanti dan tidak boleh juga terlalu jauh melampaui kenyataan karena nanti desainnya akan terlalu boros. Nah, secara umum engineer ini bekerja dengan dua code, ada General Building Code dan Design Code. Ini ada contoh beban terpusat dan beban terdistribusi. Selanjutnya, pembebanan yang pertama itu beban mati. Semua struktur itu pasti akan menahan bebannya sendiri atau self-weight. Contohnya seperti balok, kolom, pelat, lalu elemen struktur lain seperti baja, kanopi gitu. Jadi semuanya tergantung pada besaran dan material yang digunakan. Lalu ada super dead load atau beban mati tambahan. Ini merupakan elemen yang tidak dapat dipindahkan, meskipun dia itu bukan elemen struktur. Misalnya seperti peralatan ME, beban finishing lantai, gondola, dinding bata, dan juga taman atau landscape. Selanjutnya, beban hidup. Beban hidup ini berbeda dengan beban mati. Jadi beban hidup diperhitungkan sebagai beban yang dapat bergerak atau berpindah tempat. Besarannya berbeda-beda tergantung pada fungsi ruangnya, sehingga beban ini terjadi apabila ada pemakaian atau penghunian suatu bangunan. Contoh, beban hidup di ruang kantor, sekolah, rumah tinggal, gimnasium, lantai parkir, bioskop, itu pasti beda-beda. Besaran ini bisa dilihat di SNI 1727/2019. Selanjutnya adalah beban gempa. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara dengan intensitas dan kekuatan gempa yang cukup besar. Peraturan pembebanan gempa ada di SNI 1726/2019 tentang cara perencanaan ketahanan gempa pada struktur gedung dan non-gedung. Untuk pembebanan gempa itu besarannya tergantung pada jumlah dan jenis percepatan tanah serta massa dan kekakuan strukturnya. Jadi selama gempa bumi, tanah itu bergetar secara horizontal dan vertikal yang menyebabkan adanya gaya geser pada kolom lantai dasar. Nah, sedangkan untuk analisa gempa itu ada analisa statik dan analisa dinamik. Selanjutnya, beban angin. Nah, semakin tinggi bangunan, maka akan semakin sensitif terhadap beban angin. Jadi saat struktur menghalangi aliran angin, maka energi kinetik angin akan diubah menjadi energi potensial tekanan yang mendorong struktur. Pengaruh angin pada suatu bangunan itu bergantung kepada kepadatan dan kecepatan udara, sudut datangnya angin, serta bentuk dan kekakuan struktur. Nah, ini ada beberapa beban lain. Yang pertama ada highway bridge load. Ini beban jembatan diatur di AASHTO dengan metode LRFD. Lalu ada railroad bridge load. Ini beban jembatan kereta api. Dan ada beban impact. Jadi beban impact ini berasal dari kendaraan yang bergerak. Kendaraan bergerak itu kan bisa memantul atau menyamping saat melewati jembatan. Jadi ada efek penambahan beban akibat gaya yang ditimbulkan dari gerakan kendaraan. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.